nasional. Pendapatan nasional adalah total uang atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan itu bisa berasal dari pajak dan juga perdagangan internasional. Jadi, jika suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang terus-menerus dan diekspor ke luar negeri, maka negara tersebut mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi. Tetapi, jika suatu negara mendapatkan pendapatan yang menurun, maka bisa jadi krisis ekonomi dalam suatu negara tersebut. Ada pula rumus pendapatan nasional, yaitu yang pertama pendekatan produksi, yaitu menggunakan rumus P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah Pn dikali Qn, di mana P1 adalah harga barang ke 1 dan Pn adalah harga barang ke N, Q1 adalah jenis barang ke 1 dan Pn adalah jenis barang ke N. Yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran dengan menggunakan rumus C, yaitu konsumsi ditambah I adalah investasi ditambah G adalah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Yaitu pendekatan penerimaan dengan menggunakan rumus W, yaitu upah ditambah R adalah sewa ditambah I adalah bunga modal ditambah P adalah laba. Ada pula konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama produk domestik bruto yang disingkat sebagai PDB, yaitu hasil dari barang total barang yang diproduksi. Yang kedua yaitu produk nasional bruto yang disingkat sebagai PNB dengan menggunakan rumus PDB ditambah PWNI dikurang PWNA. Yang ketiga yaitu produk nasional neto yang disingkat sebagai PNN dengan menggunakan rumus PNB dikurang penyusutan. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto dengan menggunakan disingkat sebagai PN dengan menggunakan rumus PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan disingkat sebagai PP dengan menggunakan rumus PN dikurang laba ditahan ditambah iuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan ditambah TF payment. Yang keenam yaitu pendapatan disposable disingkat sebagai PD dengan menggunakan rumus PP dikurang pajak tidak langsung. Nah, di sini saya akan mengasihkan contoh soal tentang konsep pendapatan nasional. Di sini diketahui PDB sama dengan 4.950, pendapatan PWNA sama dengan 820, penyusutan sama dengan 600, pajak tidak langsung sama dengan 350, TFP-nya sama dengan 130, pajak perseroan 110, laba ditahan 105, iuran asuransinya 120. Di sini kita akan menentukan pendapatan perseorangan, di mana pendapatan perseorangan yaitu menggunakan rumus PN dikurang laba ditahan ditambah iuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan ditambah TF payment. Jika kita mau mencari rumus ini, maka kita akan mencari dulu rumus-rumus sebelumnya, yaitu kita awali dengan produk domestik bruto. Di sini kan sudah diketahui PDB-nya sama dengan 4.950. Jadi kita sekarang menggunakan mencari rumus PNB, di mana PNB sama dengan PDB ditambah PWNI dikurang PWNA. Ini adalah rumus PNB. Caranya yaitu PNB sama dengan 4.950 ditambah 820. 820 ini adalah PWNA-nya. Kita tidak mengetahui di sini PWN-nya berapa, jadi kita langsung tuliskan saja PWNA-nya. Maka 4.950 ditambah 820 sama dengan 5.770. Nah, kita akan mencari PNN-nya. PNN-nya rumusnya yaitu PNB dikurang penyusutan. PNB kan tadi ini 5.770 dikurang dengan penyusutan, maksudnya 600. Maka kita menggunakan rumus PNB sama dengan 4.950 ditambah 820. 820-nya adalah PWNA-nya. Karena di sini tidak diketahui PWNI-nya, maka kita langsung aja masukkan PWNA-nya yaitu 820. Hasilnya adalah 5.770. Nah, kita sekarang mencari PNN. PNN rumusnya sama dengan PNB dikurang penyusutan. Maka PNB-nya yaitu sudah diketahui tadi 5.170 dikurang 600 yaitu penyusutannya. Maka hasilnya 5.170. Maka kita mencari lagi PN-nya. PN-nya itu menggunakan rumus PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi, di mana sudah diketahui tadi PN-nya adalah 5.170. Maka kita masukkan dikurang dengan 350. 350 adalah pajak tidak langsungnya. Di sini kan ditambah subsidi, tapi kita di sini tidak diketahui subsidinya berapa. Jadi nggak usah ditulis, langsung saja 5.170 dikurang 350 sama dengan 4.820. Nah, selanjutnya kita akan mencari pendapatan perseorangannya dengan menggunakan rumus PN ditambah dikurang laba ditahan
ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan, ditambah TNP umumnya. Maka TNP tadi kan sudah didapatkan 4.820 dikurang 105 adalah laba ditahannya, ditambah 120 yaitu iuran asuransinya, ditambah 110 adalah pajak perseroan. Karena di sini tidak ketahui iuran jaminan sosialnya, maka di sini terus ditulis. Jadi kita langsung jumlahkan saja 4.820 dikurang 105 ditambah 120 ditambah 110 ditambah 130. 130 adalah TFPM-nya. Maka kita jumlahkan dulu yang dalam kurung ini, 105 ditambah 120 ditambah 110 hasilnya 335. Maka langsung saja 4.820 dikurang 335 ditambah 130 sama dengan hasilnya 4.005. Maka kita mendapatkan pendapatan perseorangannya adalah 4.615. Sekian materi dari saya, terima kasih.